Jadi untuk progres ini kita namakan sebenarnya ini kebun apa namanya persemaian vegetatif. Kalau itu generatif, ini vegetatif. Jadi dari data yang sudah saya ambil ini produksi terobosan per bulan itu kurang lebih 800 terobosan per bulan, sementara hasil bahan steknya dari 800 itu rata-rata 2 berarti 1600 lah ya. Terobosan ini jadi bahan stek 1600 per bulan, 1500 sampai 1600. 1600 dimasukkan sungkup propagasi, outputnya keluaran nanti siap sudah berakar umur 3 sampai 4 bulan itu kurang lebih 800 sampai 1000 bahan stek yang berhasil berakar. Itu rata-rata ya dari laporan kan. Dari 800 sampai 1000 di sapi. Nah, di sana ya harapannya hidupnya ya 90%. Berarti bisa 700 sampai 900 harapannya hidup dan ditanam ke blok. Nah, pertanyaan sekarang, apakah hanya sebatas itu produksinya atau masih bisa ditingkatkan seperti kebun stek ya? Kebun stek per bulan 800 terobosan dari total 1200 pohon untuk kebun pangkas, pohon stek Sorea. Kira-kira masih bisa dimaksimalkan tidak? Masih bisa. Keras-keras sedikit lah. Masih bisa, Pak. Kalau masih artinya kan selama ini seakan-akan satu pohon kebun pangkas, kebun stek mengambil satu terobosan ya untuk sekarang ini. Nah, sebenarnya kayaknya tuh bisa satu pohon tuh bisa 2 terobosan. Kesimpulannya berarti kan produksi terobosan per bulan tuh sebenarnya bisa dikali 2. Dari 800 terobosan jadi 1600-an ya bisa. Kalau 1600 berarti kalau rata-rata satu terobosan 2 bahan stek berarti kan bisa kali 2 itu hasilnya. 1600 kali 2 berarti 3200 bahan stek bisa ya. Kalau 3200 bahan stek dimasukkan propagasi 3-4 bulan berakar berarti juga bisa dikali 2 hasilnya. Bibit yang berhasil jadi akar awalnya 800 sampai 1000 bisa jadi nanti kali 2 itu ya 1600 sampai 2000 ya, intervalnya itu 1600 sampai 2000. Seandainya itu sudah berakar dan disapi ke sana ke blok persemaian generatif, berarti setelah 5 bulanan di sana bisa tertanam. Kalau 90% kita tanam hidup dan bisa ditanam di hutan, berarti itu bisa 1500 sampai dengan 1900-an kita tanam ke hutan. Oh, besar, lumayan besar itu. Apalagi kalau bisa 2000 nanti tanam ke hutan per bulan. Jadi sekarang saya ingin tahu kendalanya. Kalau tadi ceritanya dari Pak Markus, kendalanya di sungkup besar di bedeng ya. Nah, kalau itu kendala sebenarnya sudah selesai masalah, tinggal kita bikin segera bedeng agar tercapai yang barusan kita ceritakan, target kali 2 ini. Artinya apa? Kalau itu belum dibuat, nggak mungkin kita produksi banyak sekarang kan? Karena sampai mau mutasi nanti sapi nggak ada bedeng untuk penyungkupan, jadi kita bikin itu. Jadi tinggal masalahnya memposisikan sungkup-sungkup propagasi agar awalnya 800 terobosan jadi bahan stek 1500 atau 1600. Inilah kapasitasnya. Mau kita kalikan 2 berarti kan ini harus menyesuaikan ya, harus kali 2 juga posisi sekarang, jumlah sekarang. Sehingga nanti dari data itu kalau sudah dapat kebun stek sekarang maksimalnya berapa, menghasilkan berapa, dan sudah diposisikan
sungkup propagasi di greenhouse seperti itu, jadi enak kita. Jadi realnya tuh kebun stek dengan luasan 24 kali 24 meter itu 1.200 pohon mampu menghasilkan terobosan 1.500 sampai 1.600 1.600. Dari terobosan mampu menghasilkan kali 2 itu untuk bahan steknya 3.200 bahan stek, dimasukkan ke sungkup propagasi berakar. Nanti harapannya kan hasil stek pucuk berakar bisa 1.600 sampai 2.000 stek yang berhasil berakar. Nah, kalau kita itu sudah dapat, berarti itulah yang sekarang maksimal kemampuan kebun stek dengan jumlah tanaman 1.200 kebun pangkas. Kalau itu sudah kita dapat, nanti kan enak, target perusahaan berapa tinggal kita menyesuaikan. Kalau mau targetnya siap tanam 4.000, ya berarti kan harus kali 2 dari yang sekarang ini, kebun stek kali 2, posisi sungkup propagasi kali 2, sehingga hasilnya kan bisa mampu mencapai apa yang diharapkan perusahaan. Jadi itu. Oke, lanjut saja nih. Sudah dia itu pengaturan itu. Belum cerita banyak. Pemberian label itu. Label terus Sesuai umur stek pucuknya. Saat dikasih masuk sungkup propagasi. Jadi itu sekarang rata-rata berapa bulan baru disapi normalnya? Ya, rata-rata 3 bulan. 3 bulan. Oke. 4 bulan ke atas buang sudah itu. Itu yang akhir. Tidak akan berakar itu. Jangan dibiarkan terus. Adapun kalau berakar itu berarti itu tidak normal. Nah, yang seperti yang dipertanyakan kemarin itu berapa maksimal umurnya di persemen baru bisa ditanam ke lapangan? Iya, pokoknya dari 9 kemarin dirimu sebut. 9. Sejak apa itu? Sejak masuk dalam seperti begini. Sejak sudah dimutasi di persemaian. Terlalu lama itu. Lama. Karena begini, ibarat itu logikanya di sini kan 3 sampai 4 bulan ya. Rata-rata 3 bulan. Sungkup propagasi sampai sapi ya. Di situ untuk jenis cabutan itu 6 sampai 7 bulan. Sorea harusnya lebih singkat. 5-6 bulan harus bisa tanam di situ. Dan untuk Sorea yang di packing itu kan sudah harus lama tanam. Makanya dulu kan sempat kita bikin bedeng 4 di sana nih. Umur 5-6 bulan tuh seberapa besar. Nah, pada saat umur itu sebenarnya sudah siap tanam itu. Tinggal kekompakan saja, apakah sudah kompak betul atau tidak. Kalau 9 bulan ya betul panengah. Lama. Nah, emang terlalu lama untuk 9 bulan dari situ. Kalau dari sini pas. Di sini 3, di sana 5, 8 bulan kan? Kalau di sini 4, pas 9 bulan, atau sebaliknya di sini 3, di sana 6, pas 9 bulan. Nah, itu baru masuk di akal Pak Nengah, karena kan logikanya itu. Karena begini Pak, artinya kan bukan saya membela mereka karena di hadapan mereka, tidak. Mereka hanya sebatas mutasi kan. Nah, sampai di situ artinya Oting tidak menjawab pun berapa siap tanam. Pokoknya Oting jawab dari masuk ke sungkup propagasi sampai mutasi itu ya 3-4 bulan itu sudah sapi. Nah, sarannya kalau muncul berapa siap tanam di hutan bibit dari sini, itu sebenarnya urusannya Pak Jajang kan? Kecuali kalau kita bebankan ke persemaian vegetatif untuk betul-betul mengamati sampai siap tanam. Jadi kan selama ini kan tugas mereka hanya sudah sapi, ini Pak Jajang bibit amankan sudah. Nah, itu. Ya. Memang sudah pernah saya bilang begitu Pak. Iya Pak, jadi kan laporan semuanya itu kan ada di Pak Jajang Pak, posisi sudah kita laporkan semua ke Pak Jajang. Jadi setiap mutasi ke Pak Jajang terus. Tapi kalau masih sebatas kita sapi, itu masih laporan vegetatif kita di sini Pak. Maksudnya kita masih ke Pak Hendra, tapi kalau sudah mutasi langsung ke Pak Jajang. Sudah berjalan. Makanya kan Pak Jajang kemarin sempat diam itu kan bingung ini nanyanya ke siapa, ke persemaian generatif atau ke persemaian vegetatif.
Nengah pun nggak tahu kan yang siapa penanggung jawabnya kan Pak. Makanya saya tengahi, saya bilang 9 bulan itu dari awal bahan stek masuk ke sungkup propagasi, 3 bulan di sini, 3-4 bulan, nah di sana 5-6 bulan bisa tanam. Jadi kita Pak, langsung bahas semuanya sekalian. Jadi bagusnya mana? Kita serahkan sepenuhnya ke sini kan? Untuk sampai ke penanaman. Iya. Nggak apa-apa, sudah bagus sekarang itu. Cuman kemarin kan kaget itu datang tamu tuh. Jadi kan kita tidak mengarahkan untuk penanggung jawabnya ini di sana siapa, di sini siapa. Nanyanya kan masih sembarangan, tidak terarah kan. Sudah betul. Kalau mau dikasih tanggung jawab sampai ke bibit siap tanam, sekedar pengamatan saja boleh-boleh saja. Tapi untuk sebagai tugas ya kasihan mereka. Karena kalau sudah sapi siap di sana, seharusnya ya sudah tanggung jawab persemen generatif. Kecuali kalau Bapak ingin bebankan ke mereka. Berarti ya ada blok khusus saja, langsung ambil saja oleh persemen vegetatif. Blok ini mungkin dengan blok apa? Kebun stek nyata. Nah harusnya ada satu lagi, siapa tahu mau coba-coba mutasi istilahnya, ditambah intensitas cahaya. Iya, kan saya rasa tidak terlalu anu kok. Kak, bagaimana menurut volume kerja kalian ini 3 orang ini bagaimana? Apa sangat efektif, kewalahan atau bagaimana? Terus kenapa kalau kita fokus di sini saja ya mungkin mampu Pak. Kalau tidak ada kerjaan Ya di luar. Oh. Betul. Nah itu kan di luar dugaan itu ya. Nah seperti Pak Maruf kan keahliannya mungkin. Jadi kadang disuruh ini, Disuruh apa segala macam. tanaman uji coba apa. itu yang bikin ini Pak. Ini kawat tuh. Jadi dulu apa transisi kita fokus transisi. Berbagi. Masuk akal itu. Masuk akal, alasannya tepat. Dasar pertimbangan. Makanya dulu kan saya ngurus Soraya. Saya tidak mengurus apa namanya, walsa apa ini, diam saja. Ya kita namanya uji coba, ya uji cobakan Ya, itu semua. kan uji coba kan kita harus Habisnya samping itu kan dibebankan lagi nih yang istilahnya kan pernah saya jawab, Pak, namanya tanaman yang kategorinya masuk ke jenis tanaman pertanian, cukup tahu kondisi tanah saja cocok atau tidak, sudah. iya. Karena literatur untuk perlakuan sudah ada semua. Lain Soraya. Lagi misalnya Frit disuruh tolong amati bagaimana menanam sawi yang bagus. Nggak perlu lagi. Buka YouTube. Cara bertani yang baik sudah ada. Tinggal tahu tidak tanahnya itu betul tidak. Cocok tidak, itu saja. Kalau Soraya perlu uji coba. Atau kan dasarnya literatur masih kurang. Jadi itu. Kedua, kalau masalah teknis sekali saya tidak bisa masuk. Kenapa? Karena saya lihat perlakuan sudah maksimal sekali ya Bapak yang sudah tahu ini. Karena menurut saya ini sudah terlalu dimanja. Sudah sangat intensif untuk perlakuan bahan stek ini. Mau dikasih masukan apa lagi sudah tidak bisa. Tinggal bicara kualitas saja kan bahan steknya. Tapi untuk saya itu sebenarnya ingin manajemennya. Manajemen kebun stek. Dulu kenapa dibuat blok-blok itu, sempat dulu waktu bangun ini Pak. Pak, bagaimana kalau kita bangun itu nggak usah blok-blok begitu, kita paranet satu saja, nanti kita lapis kalau ada lapis atau buka. Bayangkan kalau mau membuka itu, mau melapis. Iya kalau saat mau dianu kan. Jadi memang harus blok-blok itu. Nah sama dengan ini. Artinya kalau ada rotasi yang bagus diposisikan, kan enak. Kayak kemarin kan Pak Isop, mana umur 4 bulan, kan bingung kan? Kita harus cari, mengatur bagaimana kalian enak kan? Ada pimpinan apa? Mana umur 4 bulan? Oh ini, 3 bulan, ini, 2 bulan, ini. Jadi kan enak.